Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saron Abu Bakar. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan membahas pentingnya kemampuan listening atau mendengarkan dalam komunikasi efektif, khususnya dalam public speaking. Ini saya meresum dari artikel kelompok pertama dalam mata kuliah public speaking. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke dalam pembahasannya. Mengapa listening itu penting? Coba kita bayangkan, mengapa listening itu penting? Nah, kita sering mengira bahwa keberhasilan berbicara di depan umum hanya bergantung pada kemampuan berbicara. Padahal, kemampuan mendengarkan juga sangat krusial. Listening bukan sekedar mendengarkan suara, tapi memahami pesan, menangkap emosi, dan merespon dengan tepat. Peran listening dalam komunikasi efektif itu ada 3. Listening membantu menghindari kesalahpahaman, kedua meningkatkan pemahaman terhadap lawan bicara, ketiga itu yang paling penting itu listening menciptakan komunikasi dua arah yang lebih sehat dan produktif. Jenis-jenis listening itu ada beberapa, kalau nggak satu ada 5 ya. Pertama itu active listening atau bisa disebut yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi umpan balik. Dan yang kedua empathic listening, yaitu mendengarkan sambil memahami perasaan berbicara. Dan yang ketiga itu ada critical listening, yaitu mengevaluasi pesan secara objektif. Dan yang keempat itu ada reflective listening, yaitu mengulangi kembali pesan untuk memastikan pemahaman. Dan yang kelima ya, ada 5 ya guys ya. Ada yang kelima, yaitu yang terakhir itu adalah selective listening, yaitu memilih informasi yang dianggap penting. Selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan listening. Bagaimana sih cara meningkatkan strateginya gitu ya kan? Nah, yang pertama itu fokus pada pembicara, hindari gangguan seperti HP ataupun pikiran yang melayang. Nah, dan yang kedua, jangan terburu-buru menilai atau memotong pembicaraan. Jadi kalau ada orang lagi berbicara atau bertanya atau menjelaskan, kalian jangan langsung memotong atau membatah pembicaraan lah ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu gunakan bahasa tubuh seperti anggukan atau kontak mata. Dan yang terakhir itu berlatih dengan mengikuti diskusi, podcast atau ceramah, lalu coba merangkum kembali isi pembicaraan. Nah, manfaatnya apa dalam hal tersebut? Manfaatnya dalam listening yaitu dengan listening yang baik kita bisa pertama audiens dengan tepat, dan kedua mengurangi kesalahan komunikasi, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum, dan tentu saja membangun koneksi yang lebih kuat antara pembicara dan pendengar. Kalau kesimpulannya yaitu listening adalah fondasi utama dari komunikasi yang efektif dalam public speaking. Mendengarkan bukan hanya mendukung penyampaian pesan, tapi juga memperkuat hubungan kita dengan audiens. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.